sahabat, jumpa lagi di kanal Perspektif dengan Andre Vincent Benas. Memasuki tahun politik, atau kita sudah berada dalam tahun politik ya, karena sudah di akhir tahun 2022, 2023, itu akan semakin panas situasi perpolitikan. Panas boleh, tetapi otak harus tetap rasional, tetap cool gitu ya. Nah, saya sempat membuat catatannya yang berjudul Jokowi Kingmaker, yang memang sahabat tidak bisa disangka lagi. Katakanlah, mulai dari Pak Ganjar Pranowo, lalu Erick Thohir, Erlangga Hartarto, dan sekarang Pak Prabowo Subianto. Semua ini mengklaim bahwa mereka sudah mendapat restu atau blessing dan dukungan serta arahan dari Presiden Joko Widodo. Nah, bisa dikatakan bahwa nama Jokowi itu jadi semacam golden bridge, ya, jembatan emas untuk menuju kontestasi Pilpres 2024. Nah, siapa yang dapat restu dari Pak Jokowi, itu dialah yang bakal jadi pemenang. Nah, kalau begini ceritanya, apalagi kalau bukan Kingmaker namanya. Dan terhadap ini kita tahu bahwa Presiden Jokowi senyum-senyum saja. Tapi kok yang mengherankan, sahabat, kubu dari Pak Anies Baswedan tidak terdengar ya ada yang mengklaim telah mendapat restu dari Pak Jokowi. Ya tentu saja, bagaimana bisa dapat restu? Masa antitesis mesti dapat restu dari tesisnya? Itu kan jelas berseberangan ya. Pak Jokowi, atau paling tidak para pendukungnya lah ya, saat ini sedang mencari penerus, bukan antitesis. Kenapa? Oleh karena semua program pembangunan bangsa yang sekarang telah dilakukan, sedang dikerjakan, dan yang akan dikerjakan nantinya ini harus dipastikan keberlanjutannya. Itu yang penting ya, digarisbawahi, dipastikan keberlanjutannya. Iya, keberlanjutan, bukan balik arah, sahabat, atau alias antitesisnya. Kalau balik arah, maka pelajaran pahit di Jakarta selama 5 tahun terakhir ini bisa-bisa terulang lagi. Tapi dalam skala nasional, ini kan cilaka. Bayangkan, sedangkan keledai saja tidak mau loh terperosok ke dalam lubang yang sama sampai 2 kali. Jadi banyak yang bertanya kepada kita nih, jadi sebetulnya Pak Jokowi itu pilih yang mana sih? Kok semua nih, Pak Ganjar, Pak Erik, Pak Erlangga, dan Pak Prabowo, ini semua disenyum-senyumin oleh Pak Jokowi. Semua mengklaim sudah mendapat dukungan, dapat support, dapat blessing, begitu. Masih ingat sahabat, ada kata dari Pak Jokowi, ojo ke susu. Tapi dia juga sempat bilang loh dalam HUT Golkar kemarin, agar partai politik jangan lama-lama lagi untuk mengumumkan kandidat capres-cawapres yang diusung oleh partai-partai politik itu, siapa-siapa saja. Itu pidato dari Pak Jokowi waktu HUT Golkar kemarin. Nah, di dalam mengumumkan capres atau cawapres yang diusung oleh parpol ini, pesan dari Pak Jokowi mesti cermat, mesti hati-hati dalam memilih. Pilihlah yang benar, katanya. Artinya bukan yang nggak benar, bukan? Sampai sini jelas ya. Dan tentu saja sahabat, bukankah akan jauh lebih baik jikalau kita semua ini dikasih kesempatan untuk bisa memilih yang the best among the good. Artinya yang terbaik di antara yang bagus-bagus gitu. Daripada kesempatannya untuk memilih bagi kita ini hanya dari yang the least worst among the ugly, atau yang paling sedikit buruknya di antara yang jelek-jelek. Betul tidak? Akhirnya memasuki tahun politik ini, Pak Jokowi kelihatannya sekaligus ingin menjadikan periode antara ini sebagai masa pendidikan politik bangsa. Agar cerdas, rasional, matang, dan bijaksana di dalam diskursus atau wacana suksesi kepemimpinan nasional ini. Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah, kata Bung Karno, jas merah. Sekaligus juga kita diminta untuk mampu menerawang ke depan dengan mempertimbangkan segala tantangan di lokal, regional, maupun global, termasuk segala peluangnya yang mungkin ada. Kita ini semua, sahabat, seolah diajak oleh Pak Jokowi untuk berlatih berdemokrasi dengan dewasa dan matang. Beda pendapat boleh-boleh saja. Dan lantaran beda pendapat itu kan tidak perlu bermusuhan. Nah, sementara ini sahabat, ada yang suka dan mau memilih Pak Ganjar Pranowo. Boleh. Ada yang pilih Pak Erick Thohir, silahkan. Ada yang mau dengan Pak Erlangga Hartarto, ya tidak mengapa.
atau Pak Prabowo Subianto, monggo-monggo saja. Kita semua ini sedang berproses. Termasuk mereka-mereka, para kandidat-kandidat ini juga sedang berproses. Pada saatnya nanti, dan itu tidak lama lagi, sang kingmaker akan bilang terang-terangan tentang siapa the next kingnya. Pada saatnya. Dan itu tidak lama lagi. Yang penting orang itu adalah yang bisa menjaga keberlanjutan pembangunan, bukan antitesis, bukan yang berseberangan. Ojo ke susu, tapi juga parpol tidak perlu lama-lama untuk umumkan gacoannya. Kenapa? Supaya partai politik juga bersikap tidak oportunis dan sungguh menjalankan fungsi sebagai recruitment agent, agen perekrutan, sekaligus kawah candra di mukanya calon-calon pemimpin bangsa, melahirkan bukan sekedar politikus, tapi seorang negarawan. Ini kesempatan kita belajar berdemokrasi dengan matang, dewasa, dan rasional. Untuk itu, tunjukkanlah dalam narasi kita masing-masing di media sosial kita, atau di ruang publik manapun yang bisa kita akses. Sampaikan saja pendapat kita masing-masing, dan mari berwacana dengan elegan dan sopan. Kita berdiskusi secara terbuka, berdialog dengan cerdas, dan bermusyawarah untuk bermufakat akhirnya nanti. Sementara itu, sang kingmaker, sahabat, sedang bekerja, kerja, untuk juga sekaligus mendewasakan wacana demokrasi. Ya, sambil senyum-senyum mungkin. Demikian sahabat, catatan ringkas mengenai situasi perpolitikan akhir hari ini yang semakin panas. Banyak kandidat yang mengklaim Pak Jokowi sudah memberikan blessing atau restunya. Dan kita sambut dengan baik semua itu. Mari kita berpikir secara rasional, matang, dan dewasa. Boleh berbeda pendapat, tapi tidak perlu bermusuhan. Kiranya bisa menjadi perspektif. Kita jumpa lagi di session berikutnya. Terima kasih.